Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Wow, puji Tuhan, shalom semua pemirsa yang terkasih. Sebelum kita masuk di hari yang baru dengan sabda firman Tuhan, kemarin saya ingat waktu hari Minggu banyak yang request pujian segala perkara. Dan saya bilang next day ya. Dan hari ini hari yang baru, hari Senin, saya membawakan pujian ini biar menjadi penyemangat buat setiap kita. Firman yang hidup, Filipi 4:13. Jangan takut, ada Yesus, segala perkara kita akan dikuatkan, mampu dan menang bersama Tuhan Yesus. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mana jempol-jempolnya dong? Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan udah jangan diragukan lagi, terbukti, nyata, hadir dan bekerja, selalu menemani kita, anak-anaknya. Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Jiwaku, rohku menyembah Engkau selama-lamanya. Yes, segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Dan ketahuilah, pekerjaan Tuhan itu selalu sempurna. Amin. Amin. Tanpa bermaksud untuk menghakimi, tetapi hari-hari dalam pesta melayani banyak orang, saya melihat masih banyak orang percaya yang masih menyimpan kebencian, tidak mau mengampuni. Kalaupun memaafkan, mereka masih
menyimpan kesalahan orang lain. Itu adalah penghalang berkat. Itu adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Mari sebelum kita masuk di hari yang baru, dengar sabda firman Tuhan. Ini pujian akan menggugah hati Anda. Ketika hatimu telah disakiti, belajar memberi, hati mengampuni. Ketika hidupmu telah dihakimi, belajar yuk. Belajar memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami belum mampu mengampuni yang bersalah kepada kami secara total. Ya Tuhan, Roh Kudus, kuatkan kami, mampukan kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi kami, tiada pamrih, tiada batasnya. Kasih agape itu mengalir, kami diubahkan. Pujian ini menyentuh setiap hati kami. Ketika hatiku telah disakiti, aku mau belajar. Aku mau belajar beri pengampunan. Ketika hidupmu sedang dihakimi, yuk belajar. Belajar memberi, hati mengasihi. Angkat tangan Bapak Ibu dengan jujur di hadapan Tuhan Yesus. Ampuni bila kami secara total belum bisa Tuhan mengampuni kepada orang-orang yang sudah bikin sakit hati, salah sama kami. Seperti Engkau mengasihi kami, mengampuni kami total Tuhan. Seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi kami, tiada batas. Ampuni Tuhan bila kami belum total bisa memaafkan, mengampuni, melupakan orang-orang yang sudah nyakiti kami. Seperti hati Yesus mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Seperti hati Yesus mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Yesus mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Makanya kita ini mau belajar dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah Tuhan dan sekaligus guru yang memberikan teladan yang sempurna.
di dalam kasih. Time for Bible. Biar setiap kita boleh hidup dalam kasih dan dalam kemenangan setiap hari. Karena tanpa pengampunan, dosa kita juga tidak bisa diampuni. Yuk kita dengar firman Tuhan. Yes, are you ready? Ready, let's go. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati setiap pribadi yang mau hidup di dalam kasih. Puji Tuhan. Pemirsa terkasih, saya mengajak kita untuk membaca sabda firman Tuhan Yesus dari Matius 18 mulai 21 sampai 35. Silakan nih diketik di kolom komentar, lalu dibagikan ya ayat-ayatnya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Puji Tuhan. Iya. Silakan di tap layar di TikTok, bantu untuk penginjilan, bantu untuk mengajak teman-teman gabung di live ini. Ya, terus di tap layar, di share juga bisa di Facebook, di Instagram, di YouTube, ya. Dengan demikian kita sudah menjadi duta Kristus, ikut membagikan pelayanan rohani ini. Mana tahu ada keluargamu yang sedang membutuhkan doa-doa. Dan firman ini menjadi jawaban. Yuk, saya akan bacakan bagi saudara yang terkasih. Ada tertulis dari Injil Matius 18 ayat 21-35. Selamat mendengarkan. Di sini perikopnya dituliskan perumpamaan tentang pengampunan. Jadi akan kita bicara soal pengampunan. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali gitu. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Wow, banyak sekali ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hore, senang banget ya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba yang tadi itu, yang diampuni itu, yang 10.000 talenta hutangnya, lagi happy nih. Biasa orang happy kan ucapan syukur nih. Ini happy nih malah tidak berterima kasih. Selanjut ya, ayat 28.
Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, jauh lebih kecil daripada utangnya diampuni. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu karena katanya begini, bayar utangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Waktu tadi dia sujud sama raja dengan 10.000 talenta hutangnya, raja ampuni. Sekarang kawannya hutang kecil juga sujud, apakah dia juga mengampuni? Ternyata Bible mencatat ayat 30, ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Sedih sekali ya. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu tentu dengan mereka juga terbawa perasaannya menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Nah, raja tadi yang mengampuni itu menyuruh panggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mau mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kisah yang baru kita baca ini adalah kisah orang yang gak tahu diri. Utang banyak diputihkan. Biasakan orang kalau dapat berkat itu kan mengucap syukur. Mengucap syukur itu bisa undang orang makan, bisa juga kasih persembahan kepada orang-orang miskin, atau berbuat sesuatu lah sebagai tanda kasih. Tapi orang ini, saya ngomong bahasa saya, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, nggak tahu kamsia dia. Dia pulang setelah diputihkan, diampuni, dihapus hutangnya begitu besar. Ada orang, katakan misalnya saja driver online, teman-temannya utang dia, kalau kita nominalkan umpamakan di rupiah, katakanlah 100.000 rupiah. Dia yang 1 miliar diampuni karena dia mohon. Tergeraklah hati yang punya uang. Akhirnya senang, hore lah ada orang utang 100.000. Dia cekik lagi, dia permalukan lagi, dia penjarakan lagi. Akhirnya teman-temannya yang tahu lapor sama bos tadi yang baik hati. Akhirnya bos itu panggil lewat algojonya, kamu gak tahu diri, gak tahu terima kasih. Udah, kamu itu masuk saja ya tempat dihukum oleh algojo-algojo sampai engkau bisa lunaskan hutang-hutang. Mari, ini satu gambaran tentang
Tuang yang baik itu bicara soal Bapa di sorga. Orang yang diampuni bicara soal manusia. Anda dan saya. Sekarang di antara manusia ada tipe yang tahu terima kasih. Kalau saudara ada berkat, dapat kebaikan Tuhan, mengucap syukur. Tapi ada orang yang kayak gini, nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri. Utangnya minta diampuni, tapi utang orang lain dia tidak mau ampuni. Bukankah kisah ini sangat relate dengan kita di zaman sekarang dan sangat dekat dengan kehidupan real kita? Kita hari ini banyak berdoa. Saya yakin dengan saudara ikut live streaming Pastor Rani tiap pagi, engkau mulai candu doa, suka doa. Dengar firman, minta doa, air berkat, dan banyak kesaksian, puji Tuhan. Dengan kita berharap lewat doa, hidup dipimpin Roh Kudus, firman kebenaran, kita terus ada dalam kasih anugerah Tuhan. Tapi namun secara jujur di antara kita puluhan ribu pemirsa yang sedang on live ini, apakah semua hatinya sudah tidak dipenuhi oleh kebencian? Saya aminkan, saya imani. Tapi saudara harus berkata jujur yang mendengar ini. Apakah betul hatimu sudah tidak ada kebencian, atau tiap hari doa tapi masih menyimpan kebencian? Bahkan luka-luka itu engkau pupuk, engkau pelihara terus. Akhirnya terjadi kebencian dan menolak untuk mengampuni orang yang melukai Anda. Bapak Ibu terkasih, jangan sampai kisah yang kita baca itu mengena kita dan kita tidak mau berubah. Kita ingin dikasih Tuhan. Saya mau tanya nih, siapa pribadi yang ingin dikasih Tuhan? Saya. Kita jujur-jujuran ya, ngomong dari hati ke hati. Kita mau jujur, siapa yang rindu dikasih Tuhan? Saya dan keluargaku. Saya juga berdoa, saya rindu, saya dan setiap jiwa yang saya layani, rindu dikasih Tuhan. Amin. Amin. Tapi kenapa kita menutup hati untuk mengasihi orang lain? Kita ingin diampuni. Setiap hari kita doa Bapa kami, ampunilah kami dari kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kita masih menyimpan kesalahan itu. Kita mau diampuni, setiap hari minta pengampunan, tapi kita tidak mau mengampuni atau melepaskan pengampunan kepada orang yang minggu lalu, tahun lalu, atau lampau udah pernah nyakitin kita, atau dendam turunan dari orang tua kita, wariskan dendam kau diwariskan, itu keliru. Yang diwariskan itu iman, bukan penyakit. Dendam itu penyakit yang tidak dideteksi oleh CT scan, MRI, tetapi bisa mematikan kehidupan insan
manusia. Jangan sampai secara rohani kita hanya terus minta diisi, didoakan, dilawat, dipuaskan. Tetapi hanya kita nikmati sendiri. Kita menolak untuk menuangkan kasih kepada sesama. Kita hanya mau terus minta kasih untuk menikmati. Kita lupa bahwa kasih yang kita dapat harus kita tuangkan juga, supaya itu boleh mengalir dan kita boleh menghidupinya. Kasih Tuhan untuk dinikmati, dan juga supaya orang di sekitar kita bisa kita teruskan kasih itu dinikmati oleh orang lain. Yohanes pernah berkata di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, tidak mungkin mengasihi Tuhan. Yang kelihatan saja kita nggak bisa untuk mengasihi, kita nggak bisa untuk mengampuni. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Itu tercatat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Firman yang saya bacakan Bapak Ibu sekalian tidak bermaksud kok untuk menghakimi Anda, dan juga saya bukan hakim untuk mendakwa Anda, tapi mengingatkan, sama-sama kita mengingatkan. Saya juga berjuang supaya hatiku tetap bersih dalam pelayanan Andi Simon full time sepenuh waktu untuk pelayanan. Saya tidak berbisnis, saya tidak punya kantor, saya tidak punya gaji, saya tidak punya penghasilan namanya bulanan, tapi saya terus belajar secara full time. Saya tahu melayani tampaknya indah, bukan berarti indah tanpa tantangan. Tantangan ada Bapak Ibu, tapi saya terus belajar supaya hatiku jangan menyimpan amarah, dengki, benci. Karena semua itu untuk hamba Tuhan akan membuat perpecahan di dalam pekerjaan Kristus. Tapi apabila kita sama hamba Tuhan terus mau saling bahu-membahu untuk pekerjaan Tuhan, maka ada banyak hal yang baik yang akan secara kesatuan bisa kita lakukan, yang positif di kota di mana kita ada, di mana hamba Tuhan bersatu. Di situ banyak hal yang bisa mereka lakukan dalam unity, dampak berkat untuk kota. Maksud renungan ini saya sampaikan sebelum kita doa di hari yang baru ini, supaya kita ini Bapak Ibu sekalian bisa menjadi orang yang pemaaf. Ketik rame-rame pemaaf. Renungan ini saya sampaikan, saya bacakan firman buat Anda, supaya untuk mengundang setiap hati untuk tidak lagi munafik, tapi belajar untuk jujur. Jika doa yang engkau dapatkan dari pelayanan Pastor Andi membuat engkau lebih suci, lebih merasa dekat sama Tuhan, tetapi tidak membuat engkau lebih mengasihi kepada orang-orang termasuk musuh-musuhmu, berarti yang berubah hanya perasaanmu atau kata-katamu, tetapi hatimu sesungguhnya belum berubah, alias belum diterangi oleh kasih Yesus yang sejati. Yesus mau mengubah hati kita, bukan penampilan yang utama.
Umur ya, tua itu adalah otomatis, tapi menjadi dewasa dalam iman itu sebuah keputusan dan pilihan. Pertumbuhan itu adalah sebuah proses. Mari Bapak Ibu sekalian, anugerah yang Tuhan beri kepada saya dan Anda, pengampunan jangan kita tampung sendiri, tapi tuangkan juga bagi orang-orang yang menyakiti kita. Pastor, berat sekali. Saya mengerti perasaanmu, karena saya juga sudah kenyang disakiti. Saya sudah kenyang di underestimate, direndahkan. Saya sudah kenyang disalah mengerti. Saya sudah kenyang dihina-dina. Tapi bagaimana? Karena kita anak Tuhan, kita nggak boleh membenci. Kita harus hati rela mengampuni. Kalaupun sukar, bilang sama dirimu, hidupku bukannya milikku sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Stop menutup hati untuk mengampuni. Tapi lewat renungan ini, bukalah hatimu untuk mengampuni. Dan stop menghakimi, karena itu akan membuat luka yang tidak kunjung sembuh. Melainkan kalau hari ini engkau mau jujur dan engkau mau belajar mengampuni, engkau sedang menyembuhkan hatimu sendiri. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Saya berdoa Roh Kudus yang manis yang mampukan saya untuk mengampuni orang tua saya yang saya dulu dendam sekali karena tinggalkan mamaku waktu saya dikandung 9 bulan. Sukar tapi berhasil karena Tuhan. Dalam pelayanan kadang-kadang ada hamba Tuhan yang nyakitin hati. Udah baik-baik, diomongin belakang. Sakit nggak? Secara manusia, ya sakit karena kan normal. Tapi tidak boleh sakit hati itu terus tinggal dalam hidup saya. Karena kalau saya sakit, bagaimana saya bisa mendoakan kesembuhan bagi orang lain? Kalau saya sendiri masih luka, bagaimana pemulihan bisa mengalir lewat kehidupan dan pelayanan ini? Kiranya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kenapa nih bajuku ya tadi saya lurusin, miring-miring terus ini. Jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget di Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, dan kami secara pribadi terberkati, diubahkan. Roh Kudus begitu ajaib sedang mencengkram hati kami, kuatkan kami sehingga setiap pendengar dimampukan untuk melepaskan pengampunan. Kalau itu Anda dan ada teringat, terbayang, muncul namanya saat ini, jangan sungkan, jangan tunda, sebut namanya. Enggak usah diketik namanya, sebut saja, bisa telinga mendengar, dan katakan, saya mengampuni. Berat Pastor, coba dulu. Sukar, tidaklah mustahil toh. Tapi bagaimana? Dia kebangetan. Udahlah, aku mengerti. Pandang Yesus yang tidak bercacat, tidak bercela, dia rela diludahin, difitnah, ditelanjangi, ditusuk, bahkan dibunuh. Karena apa? Karena kasih. Bukankah kita semua sudah menerima kasih-Nya? Maka saya percaya kalau engkau berkata tidak bisa mengampuni, itu karena ada setan yang menguasai pikiran Anda. Mau jadi anak setan atau anak Tuhan? Anak Tuhan, udah kalahkan setiap benteng-benteng yang dibangun setan di pikiran Anda dan berkata, aku mau, aku bisa,
aku mengampuni. Apapun yang kau sakiti saya hari ini juga, aku mau, aku bisa, aku mengampuni. Dan waktu engkau berkata dengan jujur, dengan ikhlas, saat itu juga kalau ada di antaramu yang luka, sakit, atau terancam oleh vonis dokter, atau engkau dibelenggu kutuk yang selama bertahun-tahun secara turunan, patah oleh kuasa firman Tuhan dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, firman yang hidup dan roh-Mu mampukan setiap kami hari ini masuk di hari yang baru, berkemenangan, sehat dan sembuh dan bercahaya semuanya. Yang gelap-gelap udah pergi karena terang Kristus udah menyala dalam nama Yesus. Saya berdoa bagi pemirsa yang menyaksikan ini yang sedang sakit, aliran kesembuhan mengalirlah di hatimu, di jiwamu, di pikiranmu, di tubuhmu. Terimalah kesembuhan ilahi, sehat, segar, bugar dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saya akan memberkati air minum dan minyak Anda. Kalau di antara saudara-saudara yang mau, silakan bisa angkat. Mungkin untuk minum obat dengan air, izinkan hamba Tuhan ini memberkati air minum. Biarlah air berkat itu mengalir di tubuhmu, obat yang kau minum membantu penyembuhan secara total. Ada minyak? Boleh, silakan. Ya, puji Tuhan. Nanti sudah banyak sekali ratusan orang yang mau minta air dan minyak langsung dari Pastor Andi. Dukun dan doakan momentum Paskah ini, Pastor Andi akan membagikan. Ya, nanti saya akan bagi kupon, dan kupon itu untuk pengambilan gratis. Hati-hati kalau ada beredar menawarkan minyak dan air atas nama Pastor Andi, tapi dalil atau modus operandi penipuannya jual atau minta ongkir atau menawarkan DM, itu pasti penipuan. Karena Pastor Andi tidak pernah menawarkan, mengirim atau menjual air dan minyak. Semua ini adalah gratis. Jadi pemirsa yang mau dapat, karena ini nanti akan masuk kita setelah kemarin kita bersyukur melewati perayaan Natal. Habis Natal kita akan masuk momentum Paskah. Ya, jadi saya tergerak di momentum Paskah ini untuk membagikan air doa dan minyak healing ini yang tidak dijual dimanapun juga, tetapi didoakan untuk menjadi berkat kesembuhan ilahi bagi orang yang sakit. Bagaimana cara mendapatkannya? Kalau Anda menyaksikan ini, silakan di follow, di subscribe di media sosial Pastor Andi, khususnya cek YouTube Anda atau TikTok juga boleh, tapi saya mengarahkan ke YouTube, ya.
YouTube, di-subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Semua ini gratis, termasuk Anda meng-follow, meng-subscribe gratis, ya, supaya apa? Nanti waktu Pastor membagikan kuponnya, Anda tahu tanggalnya dan bisa datang ambil kuponnya. Kalau di luar kota, saya beri kesempatan Anda bisa untuk minta tolong keluarga, kerabat, teman di Balikpapan, ya, karena sekali lagi kami melayani terbatas, punya hati yang besar, tapi kami belum punya divisi untuk mengirim, ya. Jadi di sini kita sama-sama ada saling pengertian. Kalau saya mengirim juga pasti tidak cukup, karena yang saya akan bagi cuma 1.000 botol kurang lebih. Ini saja penonton di YouTube saja ini hampir 8.000 sekarang ini, belum di TikTok, di Facebook, di Instagram. Jadi 1.000 itu siapa yang jodoh, siapa yang mau, siapa yang pas bisa utus kerabat keluarganya saat pembagian, silahkan. Sekarang angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda masing-masing dari apa yang Anda miliki. Saya berdoa diberkati air minum, diberkati minyak di tangan Anda. Terkhusus diberkati Anda menjadi saluran berkat. Aliran kesembuhan mengalir di tubuh Anda, mengalir di minyak dan air yang Anda pegang dalam nama Yesus. Amin. Air dan minyak ini sudah diberkati. Airnya bisa diminum, minyaknya bisa dioleskan di tubuh yang ada sakit seperti alergi, tiroid, tumor, kanker. Tidak mustahil sembuh. Dan sebentar setelah doa berkat, Anda akan dengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana keajaiban kesembuhan lewat doa maupun air maupun juga minyak. Selamat menikmati air berkat ini. Sakit apapun juga mengalir kesembuhan, dan bagi Anda yang sehat, biarlah kita tubuh selalu segar dan bugar. Saya tiap hari minum air putih, kebanyakan minum air putih, kopi sekali-sekali. Tapi saya terus harus bicara, Anda bilang saya lebay, promosi terserah. Tapi kalau namanya minum air yang sudah diberkati dalam doa, ini beda, segar. Ini menjadi segar, kayak intinya sensasi. Ya inilah yang saya bawa dalam pelayanan, yang saya bawa di dalam penginjilan, yang saya bawa di dalam keseharian, menjadi pendoa bagi orang banyak. Karena tanpa sensasi atau semberiwing atau sesuatu getaran di hati saya, kalau saya kering, saya hampa, bagaimana orang-orang saya layani bisa merasa something gitu ya, kalau saya kering. Jadi saya harus dipenuhi, baru saya doakan orang bisa langsung mengalami kesembuhan. Kalau saya kering,
Ya, doaku hanya sekedar kata-kata kosong yang naik di pelafon turun lagi, no power. Ayo hamba Tuhan, ingat, melayani semua bisa loh, apalagi lulusan teologi. Tapi melayani tanpa disertai urapan dan kuasa Tuhan, pelayanan akan stagnasi. Saya ingatkan ini tidak bermaksud untuk menyinggung, tetapi untuk memotivasi. Anda butuh puasa, Anda butuh doa semalaman, Anda butuh minta urapan Tuhan, supaya pelayananmu apapun denominasimu, selama engkau menjadi hamba Tuhan beritakan Injil Yesus Kristus, engkau harus disertai urapan Roh Kudus. Angkatlah dua tangan saudara, lucu sekali, terima kasih. Dengan tangan terangkat, Bapak Ibu terkasih, masuklah di hari yang baru, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini sehat, dan dalam perlindungan Tuhan Yesus, baik engkau tugas, pelayanan, studi, dan perjalanan, semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Naiklah sejanji firman Tuhan dan tidak turun. Jadi kepalalah dan bukan ekor di bidang masing-masing. Dan berkatlah engkau terima karena engkau melakukan firman-Nya. Dan jangan lupa jadilah berkat karena engkau adalah berkat bagi orang lain. Jadilah terang karena Yesus adalah terang yang ajaib. Jadilah garam karena hidupmu sudah diubah oleh kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat serta tanggung jawab dan amanah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Maka semuanya ya, aduh rasanya juga masih terasa pegel karena sepanjang hari pelayanan kemarin. Bahkan kemarin bincang-bincang sama tim, kira-kira oke nggak ya kalau Tuhan suruh kita buka kebaktian minggu sore gitu. Sebagian ya kita doakan kalau Tuhan suruh jalan, sebagian apa nggak kecapean kah, timnya nanti gimana kah, sore tuh sudah dekat maghrib kan, nanti rame banget macam. Ya doakan kalau Tuhan izinkan nanti Pastor Randy bisa melayani lebih banyak lagi, karena saya tahu juga banyak sekali hari-hari kesaksian sehingga banyak yang membutuhkan pelayanan doa kesembuhan yang nyata gitu ya. Sebuah pelayanan kasih yang betul-betul hidup. Doakan Pastor Andi juga, apa-apa yang kita perlukan semua bisa terlayani, tercukupin, dan juga semua aja kesehatan Pastor Andi ya. Juga saya sebagai ayah dari satu putra, satu putri yang kuliah ya, meskipun untuk sampai wisuda Tuhan sudah janji cukupkan, tapi untuk mereka bulanan kan juga itu ada biaya. Semua itu saya juga masih bertanggung jawab, banyak orang saya hidupin, support ya, selain daripada pekerja dan juga keluarga kita support juga, dan termasuk di Makassar juga keluarga yang mana mama papaku sebelum pulang ke surga titip supaya bisa tetap perhatikan. Ada yang di panti jompo juga kita juga support setiap bulannya. Jadi secara manusia saya ini punya tanggung jawab besar. Tapi kalau saya bisa bertahan hari ini dan terus menjadi berkat, itu semua karena Tuhan. Dan tentu juga tidak luput dari doa-doa orang benar yang mengasihi kami. Terus memberkati semuanya ya. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang saya dan sayang kita semua.
Dan Tuhan Yesus udah janji, kalau engkau percaya kepadanya, Tuhan itu setia dan tidak meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Ya, dan sesuai dengan permintaan, satu pujian, mujizat masih ada, mujizat setiap hari, ya itu benar. Kenapa saya bilang benar? Karena saya mengalaminya. Dan pujian ini sudah permintaan, saya bisa penuhi, biarlah menjadi pengantar setiap kita yang masih ada. Nanti boleh ketemu Pastor Andi, nanti saya berkati ya. Semoga bisa menjadi beras berkat, dan bagi orang sakit menjadi beras kesembuhan. Memberkati. Ya, di mana Pastor? Ya, di center tempat Pastor melayani di Grange Balikpapan ya. Atau saudara bisa hubungi di chat WA akhiran 2525 gitu ya. Mau ambil kapan, jam berapa gitu. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat makasih ada mujizat setiap hari. Makasih. Halo Ibu Sangsan, glory to God. Saya kemarin pakai batiknya, terima kasih. Tuh banyak yang minta kontak saya. Ayo yang tahu bisa di-share ya. Tapi ingat loh, jangan telepon lah ya, nggak diangkat, di chat saja. Apa kepentingannya, apa maunya, di chat saja. Akhiran 2525 ya, bukan 1010. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat, thank you, ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Yang sudah di-share tadi nomornya bisa di-ping. Ayo Chelsea, di-ping nomornya Pastor Andi ya. Karena katanya dapat kabar banyak yang mau undang pastor. Undang apa? Makan-makan, gaskan. Undang pelayanan, undang untuk doa ya, silahkan ya. Yang sudah keluarin nomornya tolong bantu di-pin supaya yang ada keperluan, ada kebutuhan pelayanan untuk Pastor Andi bisa layani atau doakan ya. Itu nomornya udah di-pin semuanya. Oke deh, terima kasih semuanya kebersamaan indah hari ini. Sampai ketemu di plan berikutnya ya. Kalau Anda sudah sehat, bawa orang sakit yang lain ikut live atau sharingkan untuk mereka juga di hari berikutnya. Setiap pagi Pastor Andi hadir melayani di jam yang sama, pagi 6.15 WITA di 4 platform live dan 2 voice note. Apa saja 4? Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Dan 2 voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Terima kasih. Udah kan semuanya? Nomor-nomornya sudah kan? Ingat ya, nomor yang saya kasih itu adalah
chat pribadi saya yang saya publik untuk umum. Karena saya bukan pejabat, saya adalah pelayan Tuhan. Jadi saya tanpa asisten, tanpa ring 1, ring 2, ring 3, langsung ke saya. Tapi pesan saya, jangan ditelepon, ya. Dan juga tidak perlu curhat-curhat yang macam-macam. Karena kalau Anda curhat, saya pasti mengarahkan Anda untuk ke gerejanya. Karena Pastor Andi tidak melayani curhat atau konseling. Silakan ke gereja masing-masing, ya, karena itulah fungsi gereja Anda digembalakan. Kalau Pastor Andi hanya untuk membantu mendoakan untuk penyembuhan sakit mamahmu, papamu, anakmu. Dan puji Tuhan sampai hari ini Tuhan bekerja karena anugerahnya masih diberikan kepada saya lewat pelayanan live streaming ini. Kiranya jadi berkat ya. Dan jangan lupa loh, yang belum follow, di follow. Jangan pelit-pelit. Ya, dapat kemurahan, tapi follow aja nggak mau. Ayo dicek lagi, udah follow belum? Udah ikutin belum? Udah di subscribe belum? Kalau belum, gaskan. Kalau sudah, di like, dicek notifikasinya. Tapi kalau nggak senang, di dislike saja. Oke deh. Dadah semuanya. Tadi kan sudah tadi ya. Sholat pide udah. Immanuel sudah. Tinggal kisway. Dor. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Senang aku. Yes. Mas semangat yang baru. Makasih Glory dan Chelsea dan semuanya, Gavin dan Marta dan Boru dan semua opung, bapak, om, tante, Indo, Ambe dan kakak, adik, semuanya, mama, papa. Makasih Cece yang baik hati. Dadah, dor. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku.
dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.